Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini saya akan membuat konten cara trading menggunakan supply and demand. Teman-teman bisa join channel Telegram saya. Di sana saya update bookmap supply and demand untuk gold dan BTC ya. Seperti tadi malam di sini saya memberikan instruksi untuk melakukan entry buy di area demand-nya. Sempat naik 1% ya. Jika menggunakan leverage maksimal itu ya 125%. Dan alhamdulillah running dengan indah di sini. Nice ya. Sebelumnya bantu like, komen, dan subscribe. Bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang ya. Oke, kita langsung saja di sini. Pasti banyak dari teman-teman yang bilang supply and demand itu bang berada di support resisten kan. Bisa dibilang seperti itu. Tapi bagaimana cara mengidentifikasi area supply and demand yang masih press, yang masih belum tersentuh, yang masih virginity seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakannya sebagai pertimbangan untuk melakukan entry seperti itu. Lalu apa bedanya dengan support dan resisten? Kalau support dan resisten itu adalah level harga terendah dan tertinggi. Kalau supply and demand adalah area di mana harga terjadi konsolidasi sebelum momentum harga itu naik dengan drastis atau turun dengan drastis, atau biasa disebut dengan price action. Jadi saya ulangi, supply and demand adalah area di mana harga, misalkan kalau kita cek di time frame 15 menit atau di time frame kecil, area di mana terjadi konsolidasi, di mana antara seller dan buyer yang begitu kuat, akhirnya terjadi konsolidasi sebelum terjadinya momentum harga itu naik dengan drastis atau turun dengan drastis ya, atau biasa disebut dengan price action. Di sini saya akan coba contohkan. Misalkan terjadi bearish trend atau downtrend seperti ini, ketika kita cek di time frame 5 menit atau 15 menit terjadi konsolidasi. Kalau kita cek, oh ini terjadi konsolidasi. Tapi di time frame 1 jam itu cuma satu candle koreksi saja. Dan ketika dia pullback kembali atau retest kembali, kita bisa melakukan entry di area supply and demand seperti itu. Tapi ada beberapa trader yang masih bingung bagaimana cara penarikan area supply and demand yang masih press, yang masih virginity, yang masih press, dan kita bisa melakukan order di sana, order limit ya. Kita akan langsung ke marketnya saja, oke? Di sini kita coba cek di gold ya, kita coba cek di market gold ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ada momentum yang dimana dia break dari, sudah ada konfirmasi ya, break dari lower high sebelumnya ya, karena dia bearish trend. Teman-teman bisa perhatikan lower high, lower low, lower high, dia break dari lower high sebelumnya, dan di sini baru kita mencari yang namanya area demandnya atau order blocknya. Di sini kita bisa perhatikan ada satu candle koreksi, dan kalau kita cek di time frame kecil itu pasti terjadi konsolidasi atau sideways, apalagi di time frame kecil sebelum terjadi momentum harga atau price action, kenaikan harga drastis atau turun dengan drastis. Kita bisa menunggu dia pullback kembali ke harga yang ini baru melakukan entry buy seperti itu ya. Ini untuk XAU USD. Sebenarnya kalau kita scalping pun bisa kita cek di time frame 15 menit. Ada yang namanya kalau teman-teman lebih jeli kembali, di sini ada double top ya. Ada double top, pasti kalau di time frame besarnya atau di time frame 4 jam dia akan membentuk yang namanya higher low dulu. Karena kalau kita cek pola yang akan dibuatnya itu, teman-teman bisa perhatikan higher high, higher low. Seperti ini ya. Jadi ketika dia bullish trend pasti membentuk yang namanya struktur market seperti itu ya guys ya. Jadi di sini masih mungkin agak sedikit beresiko, high risk untuk melakukan entry buy. Tapi kalau mau kita bisa menunggu di harga sekitar di sini. Kita cek di time frame 1 jam ya. Ada area demand yang masih press, yang masih virginity, yang kita bisa manfaatkan untuk entry seperti itu ya guys ya. Ini untuk XAU USD ya, masih belum. Di sini juga kalau kita lebih jeli kembali ya, misalkan kita lihat kita bisa melihat di sini terjadi satu candle koreksi, lalu terjadi price action, momentum harga turun dengan drastis. Di sini kita bisa perhatikan ada area supply juga di sini. Ada area supply juga ya.
Teman-teman bisa perhatikan, bisa sebagai pertimbangan juga untuk melakukan entry short seperti itu ya. Kalau kita cek di time frame lebih kecil lagi, di time frame 15 menit, nah teman-teman bisa lihat dengan sangat jelas di sini. Ada double top di sini, di sebelah kirinya double top. Dan kalau kita perhatikan, dia break juga di support terdekatnya. Kalau kita lihat ya, dia break dari support terdekatnya, break. Dan kita tinggal mencari area supply-nya. Kalau di time frame 15 menit mana bang area supply-nya? Oh ini nggak kelihatan nih, banyak sekali candle hijau merahnya. Jadi tidak terlihat sebuah area supply and demand-nya. Tapi kalau kita lebih jeli, kita bisa cek di time frame 1 jam ya. Teman-teman bisa perhatikan di harga 1675 ini. Harga 1675 ya. Harga 1675. Kita cek di time frame kecil kembali. Nah, disinilah area supply-nya. Jadi kita bisa memanfaatkannya karena setelah candle yang tadi yang kita cek di time frame 1 jam terjadi momentum turun dengan drastis. Kita menunggu pullback kembali baru kita melakukan entry sell. Seperti itu. Oke, ini untuk XAUUSD. Kita cek di Euro USD di time frame 1 jam ya guys ya. Ada satu candle koreksi di sini sebelum terjadinya price action atau terjadinya kenaikan dengan drastis. Kalau kita cek di time frame kecil, di sini pasti terjadi sideways atau konsolidasi ya. Nah, di sini kita bisa tandai sebagai area. Jadi kalau di time frame 1 jam itu pasti terlihat cuma satu candle koreksi saja. Jadi beginilah cara menarik area atau order block ya. Kita tunggu di harga yang ini, kita melakukan entry buy dengan virginity yang sangat bagus dan terbang dengan indah. Itu ekspektasi kita, skenario untuk melakukan entry di Euro USD juga ya, sama seperti XAUUSD. Kita menunggu saja di area yang ini ya. Ini untuk Euro USD, kita coba cek beberapa market di GBP USD. Kita lihat di JBP USD ya. Di sini ada area demand juga, di sini juga ada. Kalau kita lebih jeli ya, area demand yang dimana terjadi price actionnya atau momentum yang sangat keras, kenaikan yang sangat deras. Dan barulah kita cari yang namanya order block atau supply and demand. Jadi seperti itu trading menggunakan supply and demand ya. Saya contohkan sekali lagi. Bearish trend. Nah, jadi ketika ada konfirmasi breakout dari support terdekatnya, kita cari yang namanya area supply. Tunggu dia retest kembali ke area supply baru kita melakukan entry. Contohnya di mana, Bang? Contohnya di sini ya. Contohnya di GBP USD. Di sini kalau teman-teman lihat di sini membentuk yang namanya lower high, lower low, lower high. Ada konfirmasi break dari lower low sebelumnya di sini. Teman-teman bisa lihat break lower low sebelumnya, break dengan sangat bagus, retest kembali. Teman-teman bisa cek di sini ada satu candle koreksi yang sangat virginity seperti yang saya bilang tadi. Kita cek, teman-teman, ini disebut dengan area supply ya. Beberapa retest ke area supply yang sangat kuat, deras dan Virginia ini teman-teman perhatikan. Break dari ini, break dari support terdekatnya atau lower low sebelumnya, break, retest kembali ke supply atau order block, longsor kembali, junam kembali, dan mencoba retest kembali ke area supply ini, longsor lagi dengan drastis. Ini disebut area supply yang masih virginity atau masih press seperti itu ya. Contoh di sini misalkan kita akan melakukan entry buy ya. Teman-teman bisa perhatikan di sebelah kiri ini ada, ini bisa disebut tidak press ya, bukan area demand yang press. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini kita bisa menandai harga yang ini ya. Meskipun ini tidak press, tidak virginity karena sudah di break sebelumnya, sudah di break. Dan kalau kita lihat, oh di sini ada area demand juga, dan benar memang ada kenaikan setelah itu. Di sini naik berapa pip nih candle hijau? Naik 50 pip ya guys ya, naik 50 pip. Seperti itu cara trading menggunakan supply and demand. Ada konfirmasi breakout dari resistennya, retest kembali, barulah kita cari area supply and demand. Meskipun ini tidak virginity atau tidak press, kita bisa memanfaatkannya untuk entry seperti itu ya.
Dan silahkan teman-teman join di Telegram saya. Di sini saya update setiap hari untuk Bookmap, Supply and Demand, Gold dan BTC ya. Silahkan join saja, gratis ya. Untuk teman-teman yang mau privat bisa, harus PM saya dulu ya. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Kalau ada pertanyaan seputar trading forex dan crypto, silahkan komen di bawah. Thanks for support and see you the next video man. Peace, Virginia.